Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azim Wicaksono dari kelas RKS 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu Linda, yaitu membuat video presentasi dan penjelasan tentang analisis sebuah permasalahan tentang ancaman terhadap keamanan data dan informasi privasi. Berikut berita yang saya temukan di web, yaitu kebocoran data identitas pribadi pada warga Sukabakti, Garut yang dicatut untuk kredit fiktif. Kita ke materinya. Penyebab kebocoran data yang pada berita Tribun News yang tadi. Kronologinya yaitu pada akhir Juli 2023 terhadap kasus kebocoran data di Desa Sukabakti, Kecamatan Taronggong Kidul, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Kebocoran data yang dilakukan oleh oknum ketua PNM. PNM yaitu singkatan dari Permodalan Nasional Madani Mekar di desa tersebut. Oknum ketua organisasi itu mencuri data pribadi warga KTP dan KK, yaitu data KTP dan KK untuk dijadikan jaminan pinjaman kelembagaan pembiayaan. Menurut sumber yang dicatat oleh tribunnews.com, total ada 560 data warga yang digunakan untuk memanipulasi pinjol dengan total pinjaman 2 juta hingga 15 juta per orangnya. Lalu itu contoh beritanya. Lalu metode yang digunakan yang digunakan untuk ancaman pada pada kasus tersebut, ya, yaitu metodenya threats dan vulnerability. Threats, ancaman, atau vulnerability, kerentanan, adalah dua konsep kunci dalam bidang keamanan cyber dan manajemen risiko. Keduanya memiliki peran penting dalam memahami dan mengurangi risiko terhadap sistem informasi dan data sebuah organisasi. Itu ada threat dan vulnerability. Threat sendiri, ancamannya sendiri yaitu penyalahgunaan data warga, yaitu data KTP dan KK, yang digunakan untuk melakukan peminjaman tanpa sadar atau tanpa sepengetahuan pemilik data-data dari warga tersebut. Dan vulnerability-nya atau kerentanannya, sistem perlindungan data, ya, data warga yang kurang ketat karena di desa rata-rata data data dari warga-warga itu keamanannya belum terlalu. Sistem keamanan pada tempat atau device yang digunakan untuk menyimpan data kurang teruji keamanannya. Dan menurut penelitian penelitian dari sumber tersebut, biasanya masih menggunakan perangkat komputernya masih menggunakan Windows 7 atau sistem operasi sistem yang bajakan. Dan kita tahu sendiri Windows 7 itu sekarang sudah tidak sudah tidak ada keamanan ya, karena sudah di stop untuk update-nya dari Windows-nya itu sendiri. Yang ketiga yaitu lemahnya integritas keamanan tempat atau hak akses suatu komputer yang berisi data penting warga. Dan seringkali jika di desa atau di kantor desa gitu, akses untuk ke perangkat perangkat yang menyimpan data penting dari warga itu kadang-kadang tuh sering digunakan banyak orang, dan belum belum pengamanannya belum terlalu ketat lah, jadi siapa aja boleh pakai gitu, nggak dibatasin. Terus berikut cara cara pencegahannya yang dapat diambil atau langkah yang bisa diambil untuk menghindarinya. Update yaitu update penggunaan sistem operasi yang digunakan dan tidak menggunakan operasi sistem bajakan. Seperti contohnya tadi yang di vulnerability, penggunaan software tambahan untuk mencegah bocoran data dari luar, antara lain yaitu dengan firewall bawaan, antivirus bawaan. Bila perlu, kita menginstal antivirus yang tambahan yang lainnya untuk lebih mengamankan data-data penting yang lain. Yang ketiga, membatasi hak akses terhadap
komputer yang berisi data-data penting warga, melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pengamanan suatu data pribadi kepada perangkat desa ataupun warga agar terhindar dari kejadian yang serupa. Langkah yang sosialisasi ini harus harus di apa ya harus mungkin secara rutin diberikan untuk warga agar warga masyarakat sadar akan menjaga pentingnya menjaga data pribadi masing-masing. Yang terakhir yaitu menetapkan standar keamanan pada setiap perangkat penyimpanan data-data yang penting. Dan berikut yang terakhir kaitannya dengan hukum di Indonesia ya dan implementasi dari kasus ini. Uh, Kasus ya kebocoran data pribadi warga Sukabakti Garut itu dicatut untuk yang dicatut untuk kredit fiktif menimbulkan dampak hukum yang serius. Pastinya ada tindakan hukum bagi oknum tersebut yang melakukan uh, pema, uh, pemakaian data dengan tidak izin. Berikut adalah implementasi kasus tersebut dalam hukum di Indonesia, yaitu satu pelanggaran privasi. Kebocoran data pribadi warga merupakan pelanggaran privasi yang sangat serius. Hal ini melanggar hak privasi warga, hak keamanan warga, dan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan pribadi warga tersebut. Pelanggaran hukum. Tindakan mencuri data pribadi warga yang menggunakan untuk kepentingan pribadi merupakan pelanggaran hukum. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ya, ini undang-undang yang apa ya bisa dijatuhkan kepada oknum tersebut uh, jika melanggar perbuatan jika melakukan perbuatan yang tadi ya perbuatan tersebut. Tindakan pidana tindak mencuri data pribadi warga dan menggunakan untuk kepentingan pribadi dapat dianggap sebagai tindakan pidana. Hal ini dapat dikarenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tanggung jawab hukum pihak yang bertanggung jawab atas kebocoran data pribadi dan penggunaan untuk kredit fiktif seperti yang tadi harus bertanggung jawab secara hukum. Mereka dapat dikenakan sanksi pidana dan harus mengganti kerugian yang di mereka dapat dikenakan sanksi pidana dan harus mengganti kerugian yang diderita oleh warga. Jadi oknum tersebut akan pastinya harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, dan jika ada kerugian ya maka oknum tersebut harus menggantinya secara keseluruhan, kurang lebih begitu. Ya, terima kasih uh, atas perhatiannya dari Bu Linda. Kurang lebihnya mohon maaf dari presentasi saya mungkin banyak kekurangan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.